Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Syarifah Sunardi dengan NIM 240705019 dengan mata kuliah Keamanan Jaringan. Di sini saya akan mempresentasikan modul 8 dan PPT saya yang berjudul Mobile Device Security. Langsung saja saya masuk ke materi dan berikut ini adalah daftar isi saya. Langsung saya masuk ke materi yang pertama, yaitu metode koneksi piranti bergerak. Yang pertama itu ada NFC. NFC ini menjelaskan komunikasi jarak kurang dari 10 mm. Frekuensinya 13,56 MHz dan digunakan biasanya untuk pembayaran digital seperti e-wallet dan e-commerce. Lanjut saya akan menjelaskan satellite atau Satcom. Nah, setelah ini seperti koneksi via satelit GEO atau LEO yang mendukung IoT, global, navigasi, dan komunikasi darurat. Selanjutnya ada cellular 3G or 4G or 5G. Nah, ini adalah backbone konektivitas mobile. Di bagian 5G dihadirkan ultra low latency dan mendukung IoT masif. Selanjutnya ada Wi-Fi. Wi-Fi itu adalah standar IEEE 802.1 Wi-Fi 6/7 mendukung koneksi cepat dan stabil untuk banyak perangkat, jadi bisa dipakai untuk banyak perangkat Wi-Fi ini. Nah, kalau Bluetooth ini memiliki frekuensi 2,4 GHz untuk jaraknya hingga 100 mm. BLA cocok untuk wearable dan perangkat IoT. Di bagian infrared atau biasa disebut dengan IR, ini adalah line of sight. Jadi jaraknya itu kurang dari 5 mm, umumnya di remote control dan sensor industri yang biasa kita pakai di sehari-harian seperti remote AC, remote TV. Lanjut ada USB. Nah, USB ini adalah transfer data dan daya. USB 5 hingga 40 GB itu waspada jacking dan bad USB di port public. Nah, di bagian GPS, yaitu sistem navigasi satelit akurasi 3-5 mm, multi-GNS, dalam kurung GPS, GLONASS, GLEO, dan lain-lain. Nah, di bagian ANT protokol ini sangat hemat daya ya, juga frekuensinya itu 2,4 GHz. Biasa ANT protokol ini digunakan perangkat fitness dan wearable. Nah, lanjut di P2P connection, ini adalah transfer langsung antar dua perangkat Wi-Fi. Antar dua perangkat seperti Wi-Fi, direct, airdrop, nearby share tanpa internet. Lanjut, P2MP connection, ini adalah satu sumber ke banyak penerima. Hotspot, broadcast seluler, streaming live event, nah itulah contoh-contohnya. Nah, lanjut aja ke RFID, identifikasi otomatis via gelombang radio digunakan di e-toll, logistik perusahaan. Lanjut di slide selanjutnya, itu ada Mobile Device Management atau biasa disebut dengan MDM. Sebenarnya MDM itu apa sih? MDM itu adalah sekumpulan teknologi kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengelola, mengamankan, dan mengawasi perangkat mobile dalam lingkungan kerja. MDM ini memungkinkan pengelolaan terpusat baik perangkat milik perusahaan maupun buy-on, atau biasa disebut dengan Bring Your Own Device. Tujuan utama MDM ini salah satunya adalah konfigurasi dan standarisasi perangkat, kemudian pelindungan data perusahaan, kemudian ada distribusi aplikasi jarak jauh, remote web jika perangkat hilang, dan lain sebagainya. Lanjut di slide selanjutnya, itu adalah komponen inti sistem MDM. Yang pertama ada MEM, kepanjangannya itu adalah Mobile Application Management, di mana MEM ini adalah kelola siklus hidup aplikasi dan juga instalasi dan update jarak jauh. Kalau MCM itu adalah Mobile Content Management. MCM ini seperti distribusi file aman, akses selektif per peran, sinkronisasi otomatis. Nah, selanjutnya ada di CEA. CEA ini adalah Content Aware Authentication, di mana CEA ini seperti evaluasi lokasi dan waktu akses, deteksi anomali login dan kombinasi dengan MVA, dan lain sebagainya. Lanjut ke slide selanjutnya, ada kebijakan penggunaan perangkat mobile, di mana di sini ada 4. Yang pertama ada BIOD, di mana di sini BIOD ini memiliki kelebihan seperti hemat daya, fleksibel, familiar, namun memiliki resikonya itu data dicampur, jadi kita susah untuk mengontrol. Kemudian yang selanjutnya itu ada COPE ini memiliki kelebihan yang pastinya keamanannya pasti sangat kuat, kemudian perangkatnya itu standar. Resiko dari COPE ini butuh kebijakan penggunaan pribadi. Nah, kemudian ada KOBO. KOBO ini kelebihannya seperti kontrol penuh, keamanan maksimal. Nah, risikonya ini di KOBO itu kurang nyaman ya. Karyawan perlu 2 HP, jadi tidak fleksibel dan sangat merepotkan karyawan lain jika ada KOBO ini.
Nah, di bagian COD, itu kelebihannya itu pilihan personal, kemudian manajemen efisien. Resikonya ini perlu stok varian dari perangkat. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Itu ada resiko dan panduan keamanan mobile. Resiko utamanya itu salah satunya seperti pencurian fisik dan kehilangan perangkat. Kemudian, malware dari aplikasi itu pihak ketiga. Kemudian, resiko utamanya itu memungkinkan kebocoran data, seperti data pribadi versus data kerja. Nah, kalau panduan keamanannya itu, salah satunya itu seperti gunakan enkripsi penuh. Kemudian ada kita aktifkan remote wipe dan screen lock. Jadi itu memudahkan dan mengamankan keamanan mobile ya. Dan selalu update iOS dan patch keamanan. Lanjut ke slide selanjutnya. Di slide ini menjelaskan tentang implementasi solusi MDM level enterprise. MDM memiliki tahap deployment, seperti yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan, seperti jumlah dan jenis perangkat, dan juga model kebijakan. Yang kedua itu ada pilih platform, cloud, Intune, kemudian atau on-premise. Nah, kemudian yang ketiga ada enrollment perangkat, seperti QR code atau tautan enrollment, atau biasa kita sebut dengan autentikasi. Kemudian yang keempat ada terapkan kebijakan VPN atau PIN, dan juga enkripsi. Kemudian yang kelima ada monitor dan audit, di mana real-time monitoring laporan kebutuhan. Nah, solusi utama MDM Enterprise ini, yang pertama ada MDM, seperti Microsoft Intune atau IBMA. Kemudian ada MEM, itu seperti ScaleFusion atau Appaloosa. Kalau MCM itu seperti Faulizize dan Mobile Iron. Kalau MTD itu seperti Lookout, Zimperium. Nah, di bagian IMM seperti Managed Engine dan Zebra IMM. Kalau UEM itu seperti Ivanti, VMware Space One. Nah, kesimpulannya dari presentasi saya hari ini, di video kali ini, pastinya beragam metode koneksi itu sangat banyak seperti NFC, Wi-Fi, Bluetooth, 5G, dan lain-lain, yang pastinya memiliki resiko keamanan tersendiri. Kemudian, MDM ini adalah fondasi pengelolaan perangkat mobile yang aman dan terpusat di organisasi. Kebijakan Bayon atau COP, COBO, atau CEO harus dipilih sesuai kebutuhan dan tingkat keamanan. Jadi nggak bisa asal pilih, asal taruh, dan juga asal lepas aja. Keamanan mobile membutuhkan pendekatan berlapis seperti enkripsi, MVA, VPN, dan pelatihan. Nah, implementasi enterprise memerlukan MDM, MEM, MCM, MTD, dan IEM secara terpadu. Jadi nggak asal aja taruh dan juga asal lepas aja. Oke, baik. Sekian dari presentasi kali ini. Saya Nabila Syarifah Sunardi. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.